Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi source code untuk starter project ataupun mungkin boilerplate project. Jadi biasanya kita ketika mendapatkan project seringkali membuat fitur-fitur yang mirip-mirip atau mungkin bahkan sama, yang mana itu ya kadang membuat kita bosan dan sebagainya. Dan untuk kali ini sekalian belajar Laravel 8, saya membuat starter project atau starter app yang mana fitur-fiturnya atau fitur-fitur yang umum dibuat saya akan coba sediakan di sini. Dan untuk saat ini fitur yang sudah ada adalah yang pertama tentu adalah login user, kemudian menuju ke dashboard admin. Jadi ini memang fokusnya untuk saat ini adalah di uh, admin dashboardnya, fitur-fitur yang saya kembangkan. Yang pertama tentu ada dashboard untuk admin, kemudian fitur yang sudah dibuat yaitu yang pertama adalah roles management. Di sini kita bisa menambahkan role, kita bisa mengedit role, menghapus, dan juga di dalam role itu kita bisa assign permission yang akan diberikan kepada sebuah role. Misalnya saja untuk admin di sini dia mempunyai akses ke semua permission. Jadi secara default seperti ini, dia tidak akan bisa diedit dan sebagainya. Tetapi untuk role yang lain, misalkan untuk author di sini, saya saat ini login sebagai admin, saya bisa menambahkan permission yang dibutuhkan oleh author. Misalnya saja saya ingin si author ini bisa menambahkan blog post, bisa menambahkan kategori dan seterusnya. Saya tinggal tambahkan seperti ini, kemudian di-update. Kemudian fitur yang berikutnya adalah, atau modul yang berikutnya adalah modul manajemen user. Ini masih erat kaitannya dengan manajemen role ini, yaitu dimana seorang user dia bisa terkait role tertentu. Misalnya saja untuk email dengan admin.example.com ini, dia role-nya adalah admin, yang mana saat ini saya adalah yang login seperti ini. Nah, di sini di user ini fitur-fitur yang umum, kita bisa menambahkan, kita bisa mengedit, kita bisa menghapus, juga bisa search berdasarkan email, atau mungkin filter berdasarkan tanggal verified-nya atau registered-nya. Oke, berikutnya adalah fitur untuk blog post. Ini juga fitur yang ya sering kali atau mungkin bahkan hampir setiap project website ada fitur ini. Jadi ini biasanya fitur untuk memposting artikel, kemudian menampilkan apa ya, halaman-halaman statik. Nah, di sini saya buat fiturnya segeneral mungkin, dan juga ya mungkin minimal kita bisa memposting artikel, kemudian kita bisa mengkategorikan artikel tersebut dalam kategori-kategori tertentu, dan juga ada static page yang biasanya untuk informasi kayak tentang kami, kemudian apa ya, mungkin sejarah ataupun visi misi dan sebagainya, atau mungkin ya informasi umum mengenai perusahaan yang memiliki website tersebut. Nah, mungkin kita kembali ke post, manage post di sini. Untuk bagian list seperti ini, kita bisa search, kita bisa ada menu tambah, kemudian ada
ditampilkan list seperti ini. Nah, untuk form-formnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada judul, kemudian ada excerpt, ada body, ada tanggal publish date yang kita bisa edit, kemudian ada statusnya, ada draft, aktif dan inaktif. Kemudian ketika kita membuat artikel, kita bisa assign artikel tersebut ke kategori tertentu. Kategori di sini fiturnya sudah support untuk multi level kategori. Kemudian juga sebuah artikel bisa di-assign ke beberapa kategori, jadi nggak cuma satu kategori saja. Kemudian di sini kita bisa menambahkan tags kayak gini. Kemudian juga kita bisa mengupload featured image, jadi cover dari artikel tersebut. Kemudian untuk manajemen kategori, ya umum saja, kita bisa tambah, edit, dan hapus kategori. Kemudian juga kita bisa ya menambahkan kategori dengan parent tertentu. Ini untuk mensupport multi level kategori. Kemudian juga tentu ada pagination di setiap listnya. Dan yang berikutnya adalah page. Ini mungkin hampir mirip dengan post, hanya saja lebih simple. Untuk bagian ininya, jadi cuma ada judul, kemudian body, kemudian tanggal publish dan status publishnya. Jadi nggak ada tag, nggak ada kategori dan sebagainya. Kemudian dari sisi source code, saya membuat ya yang mungkin sesederhana mungkin, atau mungkin juga sesimpel mungkin. Jadi kalau dari sisi tampilan, saya masih menggunakan Bootstrap karena ya masih senang dengan Bootstrap, dan juga susah move on-nya untuk belajar Stisla, belajar Tailwind dan sebagainya. Nah, theme dashboard ini atau admin template-nya menggunakan Stisla. Teman-teman bisa download sendiri di sini, getstisla.com. Ini cukup komplit fiturnya dan open source. Oke, kembali ke source code-nya. Ini saya buat dengan Laravel versi 8. Kemudian kalau kita lihat package yang saya gunakan, yang pertama ini Laravel Collective HTML. Ini untuk pembuatan form helpernya, pembuatan formnya. Jadi sebenarnya bisa saja kita menggunakan HTML biasa tanpa helper ini, cuman akan lebih terbantu, lebih efektif, lebih produktif menggunakan form helper. Penggunaannya saya sudah gunakan di sini, di blog post. Nah, nanti penggunaannya akan seperti ini, menggunakan form open, form model, kemudian form close, kemudian form text, dan seterusnya. Mungkin bisa dicek di dokumentasi resminya. Kemudian package yang berikutnya ada Laravel Modules. Ini dibuat atau dipakai untuk pembuatan sistem modular. Jadi starter pack ini saya buat dengan modular, jadi tujuannya biar
setiap modul itu mempunyai apa ya, tempat yang rapi. Jadi misalkan untuk blog, di sini ada modul blog, kemudian ya semua yang berurusan dengan blog posting atau fitur-fitur tentang blog, source code-nya harus ada di sini. Jadi tidak boleh ada di luar dari modul blog ini. Tujuannya adalah ketika suatu saat misalkan ada penambahan fitur dan sebagainya mengenai blog, ya kita tinggal mengupdate yang ada di dalam modul blog di sini. Jadi nanti misalkan suatu saat kita akan menambahkan modul baru, misalnya modul shop, kita bisa tambahkan dengan mudah tanpa mengganggu sistem web secara umum. Kemudian untuk yang fitur atau modul kayak user dan roles ini memang sengaja saya tidak bikin modular atau saya buat di core projectnya, karena saya beranggapan bahwa kayak role kemudian user itu suatu fitur yang mungkin bisa dibilang wajib dalam setiap pembuatan website. Jadi saya taruh di struktur Laravel secara umum, yaitu ada di TP controller dan seterusnya. Kemudian model juga ada di models di sini. Oke, berikutnya Laravel Media Library. Ini implementasinya saya gunakan untuk upload image di sini. Jadi saya saat ini penggunanya baru di upload image di sini untuk artikel. Tapi kedepannya akan saya buatkan ya mungkin semacam core modul lagi untuk media library. Jadi mungkin nanti kita bisa melihat atau bisa menampilkan semua image ataupun semua media dalam halaman tertentu, bisa sorting, bisa ya manage semua media yang ada di sistem web ini. Kemudian Laravel permission. Nah, ini implementasinya digunakan di sini ketika kita membuat sebuah role, kemudian kita bisa assign permission secara dinamis kayak gini. Jadi misalnya saya membuat role baru, kemudian saya assign role itu dengan view blog post saja, maka secara otomatis ketika user terdaftar dengan role tersebut, dia cuma akan bisa melihat postingan saja tanpa ada fitur yang lain yang bisa diakses. Ini menggunakan Laravel permission dari Spetty. Juga tadi yang media library juga dari Spetty. Kemudian package berikutnya adalah package PHP Code Sniffer. Jadi ini memaksa saya untuk coding sesuai standar, yaitu menggunakan PSR PHP standar code-nya. Jadi ketika nanti misalkan saya coding PHP yang nggak sesuai standar, dia akan tidak akan bisa diupload ke repository. Ini sangat penting. Jadi biar ya kode kita standar kemudian rapi sesuai dengan standar umumnya. Kemudian yang mungkin jarang ada di project-project yang atau project-project apa ya, boilerplate kayak gini, yang jarang saya temui adalah testing. Jadi saya upayakan benar untuk setiap fitur ataupun modul yang saya buat di sini, saya upayakan ada testingnya. Jadi misalkan untuk manajemen role ini, di sini ada fitur testingnya, dari tes, kemudian fitur, admin, di sini ada testing yang di
apa ya, ditulis ya mungkin masih terlalu sedikit testingnya, tapi paling tidak kita sudah memulai. Nah, testing ini mungkin sangat penting ketika kita pengen membuat sebuah web yang apa ya, yang minim error, kemudian juga kokoh secara fitur ataupun arsitektur. Jadi untuk itu, jadi mulai saat ini juga saya baru membiasakan menulis testing seperti ini. Jadi kita bisa tes kayak gini, PHP artisan tes, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk yang blog juga ada testingnya. Jadi kalau kita lihat misalkan untuk post kayak gini, yang saya testing adalah misalkan yang pertama, admin bisa melihat daftar postingan, kemudian admin bisa menambahkan sebuah post, bisa mengupdate, kemudian mengedit, mendelete. Kemudian non admin tidak bisa melihat daftar post di bagian admin. Kemudian admin tidak bisa posting dengan judul dikosongi, kemudian admin juga tidak bisa posting dengan judul yang duplicate kayak gitu. Ya mungkin ini baru sedikit sekali test case-nya, nanti bisa ditambahkan sendiri. Ya mungkin itu dulu sharing kali ini. Jadi harapan saya ini bisa membantu teman-teman untuk ya memulai project dengan cepat, kemudian juga apa ya, tentu juga akan membuat kerjaan kita makin efisien. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk sharing kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.